Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Pertama, saya ingin membuka. Sebetulnya saya ini bicara di sini dengan skop yang lebih terbatas, karena saya ingin berbicara dari sudut bagaimana sentimen di dalam dunia media sosial terhadap perang Iran-Israel ini. Karena selama seminggu terakhir ini saya hampir tidak pernah tidur malam karena selalu melototi media sosial, terutama X, karena memang serangan-serangan ini terjadi kebanyakan di malam hari. Jadi biasanya menjelang subuh sampai habis subuh itu berita-berita mengenai serangan-serangan ini waktu kita ya, itu membanjir sekali. Jadi saya kalau jam 3, jam 2 itu selalu bangun untuk menonton perang ini. Ya setelah tahajud. Jadi nonton perang lewat media sosial. Nah, saya akan mulai komentar saya dengan menyampaikan satu fakta kecil ya. Jadi di dalam pengamatan saya, dunia media sosial saat ini, terutama perang Irak-Israel ini, itu memainkan peran penting, terutama X ya, terutama X. Tentu saja TikTok ada, kemudian Facebook itu masih mengalami censorship yang luar biasa. Facebook itu setiap kita posting ada kata Israelnya, itu kemungkinan besar akan di take down atau minimal dibatasi peredarannya. Sampai sekarang Instagram juga begitu. Nah, platform media sosial yang paling bebas saat ini untuk membaca perkembangan perang Iran-Israel adalah X. Makanya bagi saya X ini adalah sumber informasi yang menurut saya penting, meskipun tidak semua bisa dipercaya, karena semua pihak melakukan propaganda melalui media ini. Tetapi lepas dari apakah ini propaganda untuk menyesatkan informasi atau tidak, kita bisa membaca sesuatu yang lebih dari sekedar yang kita baca di media mainstream. Makanya saya mengikuti perang Iran-Israel ini melalui dua kanal sekaligus, kanal media resmi seperti CNN, BBC, Al Jazeera, Al Arabia dan yang lain-lain, tetapi juga saya melengkapinya dengan mengikuti perkembangan melalui X atau Twitter dulu ya. Nah, saya menulis posting agak panjang di akun Twitter saya. Saya mengatakan bahwa kita harus berterima kasih kepada Elon Musk. Kenapa? Karena sejak Twitter itu dibeli oleh Elon Musk pada bulan Oktober tahun 2022, yang kemudian diubah namanya menjadi X, itu ada perubahan besar di dalam platform ini. Saya juga baru tahu belakangan, ketika Twitter ini masih Twitter, itu ada censorship yang luar biasa. Sama dengan yang kita alami di Facebook, censorshipnya luar biasa. Nah, ketika Elon Musk membeli platform ini pada Oktober tahun 2022 dengan harga yang fantastis sekali, sekitar 44 miliar dolar, itu kira-kira ya 700 triliun.
Itu kalau untuk modal jadi presiden itu bisa jadi presiden 10 kali itu. Masih susuk itu. Masih lebih itu. Nah, ketika Elon Musk membeli platform ini pada tahun 2022, dia membuat deklarasi yang bagi saya menarik. Dia mengatakan bahwa saya ini adalah free speech absolutist. Saya ini penganut kebebasan berbicara yang absolut. Sehingga dia membebaskan platformnya ini untuk suara dan opini apapun. Dan sejak tahun 2022 sampai sekarang ini, X itu menjadi platform yang luar biasa. Luar biasa bagi saya ya. Suara-suara yang anti Israel dan pro Palestina itu bisa diberikan ruang yang luar biasa. Belum pernah terjadi di dalam sejarah Twitter yang sekarang menjadi X ini ada kebebasan menyuarakan opini seperti sekarang. Banyak akun-akun besar yang punya follower bahkan sampai lebih dari 1 juta yang anti Israel. Anti Israelnya itu sudah nggak ketulungan, sudah nggak bisa dinalar. Ada seorang influencer besar di Amerika perempuan, seorang berkulit hitam namanya Candace Owen. Kalau Anda ikuti Twitternya itu gila buat saya. Dia ini anti Israelnya itu luar biasa. Belum pernah saya melihat ada suara anti Israel sekeras ini bisa dimungkinkan hadir di ruang publik. Dia ini hampir di dalam 8 hari terakhir ini selalu kampanye untuk mencegah supaya Presiden Trump tidak menandatangani keputusan untuk ikut perang Israel ini. Dan dia punya 8 juta follower. Itu dahsyat sekali itu. Itu yang pertama, Candace Owen. Dia dulu pada saat Twitter itu dimiliki pemilik lama, dia pernah disuspend akunnya. Pernah disuspend. Begitu Elon Musk mengambil alih Twitter, akun-akun besar yang dulu disuspend, termasuk dulu yang disuspend adalah Presiden Trump. Presiden Trump itu dulu waktu jadi presiden itu, saat dia menjadi presiden itu bisa disuspend oleh Twitter akunnya. Nah, ketika Elon Musk menguasai platform ini, semua akun-akun besar dikembalikan, termasuk Trump. Tetapi Trump menolak untuk kembali karena dia menggunakan platform yang lain yang namanya Social Truth yang buatan orang dia sendiri. Jadi ini alternatifnya Twitter ketika itu, karena Twitter dianggap tidak ramah kepada suara-suara kaum Republikan yang merupakan pendukungnya Trump. Nah, tetapi semua akun-akun yang dulunya disuspend pada zaman Twitter di era Elon Musk dikembalikan semua, termasuk Candace Owen ini. Candace Owen ini orang yang begitu dia nge-tweet luar biasa pengaruhnya. Luar biasa karena dia punya follower 8 juta. Yang kedua adalah Tucker Carlson. Tucker Carlson ini adalah seorang anchor berita di kanal Fox News dulunya, kemudian keluar. Dan kemudian dia membuat program sendiri, wawancara rutin yang disiarkan hanya di Twitter, di X. Dan setiap dia melakukan wawancara itu penontonnya tidak kurang dari 1 juta. Setiap podcast dia itu penontonnya tidak kurang dari 1 juta. Pernah podcast dia yang luar biasa menggegerkan, dia pernah wawancara dengan Presiden Putin. Itu jutaan yang mengikuti wawancara ini. Nah, ada wawancara Tucker Carlson ini. Tucker Carlson ini tokoh influencer besar, followernya di bawah 8 juta tapi lumayan besar, jutaan. Dan dia termasuk pendukung fanatiknya Presiden Trump. Tetapi dia orang yang
tidak suka Amerika ikut di dalam perang Iran-Israel ini. Karena itu dia pandangannya adalah bahwa Amerika tidak boleh ikut di dalam petualangan Israel ini karena membahayakan. Nah, dia membuat wawancara yang menggegerkan Amerika dengan salah seorang senator dari Texas, namanya Ted Cruz, seorang pendukung Trump dari Partai Republik. Dan wawancaranya itu luar biasa karena Ted Cruz ini melontarkan pernyataan-pernyataan yang problematis. Antara lain dia mengatakan bahwa saya ini mendukung negara Israel sekarang ini karena perintah Tuhan. Jadi dia mengatakan dalam bahasa Inggrisnya, we are biblically commanded to support Israel. Secara Alkitab kita ini disuruh mendukung Israel karena memang ada ayat-ayat yang bisa ditafsirkan bahwa orang-orang yang memberkati Israel akan diberkati Tuhan. Orang-orang yang memaki-maki Israel yang mengutuk Israel akan dikutuk Tuhan. Itu ada ayat yang seperti itu. Dan ini dipakai oleh Ted Cruz untuk melegitimasi dukungan dia bagi Israel. Nah, kemudian dan ini cuplikan ini, potongan ini menjadi perdebatan luar biasa dan menjadi olok-olok karena makna dari ayat ini itu sebetulnya bukan itu, tetapi ini dipakai oleh Ted Cruz untuk menyebarkan pandangan bahwa mendukung Israel itu perintah dari Tuhan itu ya. Nah, saya tidak akan panjang-panjang, tapi intinya adalah bahwa poin saya, platform X sekarang ini bagi saya luar biasa. Suara-suara yang anti Israel dan pro Palestina sekarang ini mendominasi percakapan di platform X. Saya bisa kutipkan kutipan ini ada akun, jadi ada satu akun yang dimiliki oleh orang Yahudi ini namanya Alon Mizrahi. Ini salah satu akun yang banyak bersuara akhir-akhir ini tentang perang Israel ini. Dia mengatakan begini di dalam postingnya pada tanggal 20 itu kapan ya? Ya, jam 12 malam dini hari ya. Dia mengatakan there is absolutely zero doubt that between Israel and Iran 90% of humanity chooses Iran in heartbeat. Jadi dia mengatakan saya percaya 90% penduduk bumi sekarang ini bersama Iran. That is because people are not stupid, karena orang-orang tidak bodoh. Dan kita tahu rudal Iran yang terakhir kemarin atau tadi malam ya, itu mengenai sebuah rumah sakit, rumah sakit Soroka ya, rumah sakit Soroka rumah kena rudal Iran. Dan kemudian banyak sekali akun-akun pro Israel nangis-nangis kira-kira gitu, yang mengatakan Iran melakukan serangan terhadap rumah sakit dan itu melanggar konvensi internasional karena yang menjadi korban adalah orang sipil yang tidak berdosa. Orang ketawa semua, seluruh dunia ketawa semua. Bagaimana kau hari ini bicara tentang menyerang rumah sakit, itu melanggar konvensi Geneva dan segala. Lah kemarin kemana suara kamu waktu kamu menghancurkan 39 rumah sakit di Gaza? Jadi sekarang ini akun-akun yang pro Israel terpojok luar biasa. Begitu mereka ngeluh ini itu langsung ditunjukin Gaza. Begitu begini Gaza. Begini. Gampang sekali sekarang ini membalikkan fakta untuk Israel. Jadi saya senang sekali hari ini nonton Twitter itu, senang banget saya. Itu penghiburan saya di tengah kontroversi mengenai tambang ini, saya senang banget. Karena yang tambang itu bikin stres itu. Saya senang ini.
Saya senang sekali karena ya dapat karma Israel ini, dapat karma ini. Saya ingin menanggapi atau memberikan sedikit pendapat ya tentang bagaimana sikap pemimpin-pemimpin dunia Islam terhadap masalah Israel dan Palestina, dan juga termasuk perang Iran Israel ini. Jadi ini ada pertarungan antara kekuatan-kekuatan besar di Timur Tengah untuk membentuk ekosistem, dan saya kira betul itu. Amerika menghendaki suatu ekosistem sendiri atau lingkup pengaruh ya yang menentukan wilayah ini. Kemudian ada aktor lain yang membangkang, tidak mau mengikuti desain yang dibikin oleh Amerika ini dengan proksinya yaitu Israel. Nah, negara itu tidak lain adalah Iran saat ini. Dulunya ada beberapa negara Arab yang memiliki visi sendiri untuk membangun ekosistem ini, yaitu negara-negara Arab yang mengikuti ideologi Arabisme, yaitu Mesir, Syria, dan Irak, yang pernah membangun koalisi untuk melawan Israel dalam perang tahun 67 tapi kalah ya. Nah, jadi ini betul ya. Nah, saya ingin menambahkan begini. Timur Tengah ini situasinya persis dengan Amerika sebetulnya dalam hal isu Israel. Amerika dan juga Eropa hari-hari ini, terutama di era digital teknologi sekarang, di mana semua orang bisa berpendapat dan pendapatnya bisa langsung di-share kepada semua orang secara spontan. Itu sekarang kita menjadi tahu bahwa sebetulnya kalau kita lihat Amerika dan Eropa, saya berani mengatakan bahwa mayoritas orang Amerika dari segi rakyatnya mereka itu pro Palestina. Saya tahu itu ya karena mengikuti lewat X tadi itu. Makanya kembali lagi, alhamdulillah ada orang namanya Elon Musk. Saya berani bertaruh, seandainya X itu masih Twitter yang dulu, itu suara-suara yang pro Palestina akan disensor. Seperti yang berlaku untuk Facebook sekarang. Memang sekarang ini masih ada sensor, tetapi sensornya minimal. Minimal sekali. Nah, karena sekarang media sosial ini ruang yang terbuka, kita jadi tahu sebetulnya apa sih yang dirasakan oleh orang Barat itu. Dan ya saya cukup intensif sejak 3 tahun terakhir ini setelah era Elon Musk itu. Ya saya aktif di Twitter sejak tahun 2009. Saya ini udah termasuk minas sabikin lah pokoknya lah untuk urusan Twitter, tapi ya Twitter yang lain-lain saya nggak main ya. Saya tahu betul suasana Twitter pra dan pasca Elon Musk. Nah, sekarang ini kita jadi tahu perasaan orang Amerika dan orang Eropa itu pro Palestina. Umumnya ya, umumnya. Makanya saya seringkali berkata dalam tweet-tweet saya mengatakan Palestina kalah secara militer tapi menang dari sudut simpati global. Jadi saya ulang lagi, Palestina kalah secara militer tapi menang dari sudut simpati global. Nah, Timur Tengah itu juga kurang lebih sama, terutama negara-negara Arab minus Iran ya, minus Iran dan beberapa proksinya. Negara-negara Arab itu rakyatnya semua itu ya pro Palestina, tetapi negaranya dari sudut pemerintahnya, mereka, kalau Amerika jelas, Amerika pemerintahnya pro Israel tanpa syarat, baik itu politisi Partai Demokrat maupun Republikan, semua. Pokoknya kalau urusan politisi di Amerika tidak ada yang
berani menampakkan sikap pro Palestina. Tidak ada. Semua sama. Ya karena apa? Ya karena lobby Yahudi, jelas itu. Sekarang, nah saudara-saudara, kalau Anda ngikuti Twitter, itu ada satu potongan wawancara dengan Mohammad Reza Shah Pahlavi, Shah Iran yang kemudian jatuh itu. Nah, pernah ada potongan wawancara. Jadi Shah Reza Pahlavi itu dalam wawancara itu mengatakan begini. Dia mengatakan bahwa Amerika itu, dan ini agak mengagetkan bagi yang wawancara wartawan Barat. Dia mengatakan bahwa Amerika itu sudah dikuasai oleh orang Yahudi. Medianya, perusahaan korporasinya, pemerintahnya, semua sudah dikuasai oleh lobby Yahudi. Itu wawancara terjadi tahun 77 atau 78 sebelum dia lengser. Pada zaman itu saudara-saudara mengatakan saja bahwa Amerika dikuasai lobby Yahudi itu seperti itu haram, itu haram mughaladhah itu. Enggak mungkin mengatakan begitu pada tahun 70-an. Itu kalau Anda sebagai politisi Amerika mengatakan bahwa Amerika dikuasai lobby Yahudi, habis karir politik kamu. Kalau Anda profesor di kampus, Anda akan kehilangan jabatan. Langsung di cancel. Itu tahun 70-an. Bahkan ini masih terjadi belum lama ini. Jadi mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu ada seorang profesor terkenal ahli hubungan internasional dari University of Chicago, namanya Profesor Mearsheimer. Sekarang videonya banyak sekali di YouTube. Profesor Mearsheimer ini nulis buku sekitar 4 tahun yang lalu tentang lobby Yahudi dan pengaruhnya di Amerika. Pertama kali ada buku ditulis oleh sarjana yang beneran dari kampus, bukan wartawan ya. Sarjana beneran dari kampus kelas tinggi. Mearsheimer ini dari University of Chicago, ini salah satu perguruan tinggi terkenal bergengsi di Amerika. Ada profesor yang reputasinya seperti itu nulis tentang lobby Yahudi. Itu luar biasa, perubahan yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Amerika. Artinya apa? Orang sudah berani ngomong tentang lobby Yahudi. Zaman Shah Iran dulu nggak ada orang berani. Ya Shah Iran mengatakan begitu karena dia di Iran. Itu pun dia antainya Amerika loh dia. Sebagai antek Amerika mengatakan begitu itu luar biasa. Sampai wartawannya mengatakan, "Sir, are you serious to believe that America is under influence of Jewish lobby?" Kamu serius ini? Pertanyaannya mungkin wartawannya juga pura-pura serius. Sebenarnya dia udah tahu juga. Serius, Anda percaya Amerika dikuasai lobby Yahudi? Gila apa? Kira-kira begitu. Pada tahun itu nggak ada. Kalaupun ada yang tahu nggak berani ngomong. Sekarang saudara-saudara, sekarang di X ini omongan seperti itu sudah biasa. Sudah biasa. Sekarang ini banyak podcast besar, influencer besar. Saya bisa sebut beberapa. Tadi itu Candace Owens, Tucker Carlson, kemudian satu lagi Alex Jones. Ini orang yang kalau dia podcast itu yang nonton ratusan ribu. Dan dia mengatakan dengan terus terang, kami bangsa Amerika tidak ada urusan dengan Israel. Urusi apa perkara kamu sendiri. Saya sendiri sedang sibuk ngurusi urusan domestik kami. Udah begitu terus terang. Dan yang mengatakan itu sudah banyak sekali. Jadi saudara-saudara, sekali lagi ini. Nah, kembali kepada pemimpin-pemimpin Islam di Timur Tengah. Pemimpin-pemimpin Islam di Timur Tengah ini pemerintahnya yang minus Iran ya saya sih dengan terus terang mengatakan ya mereka ini
sebetulnya pro Palestina tapi tidak berani terus terang karena menyangkut survival dan keberadaan mereka sebagai sebuah negara. Jadi yang jadi taruhannya itu ya negara mereka memang. Negara seperti Saudi Arabia dan negara-negara teluk yang lain seperti Emirat Arab, Qatar. Saya paham kenapa mereka ikut Abrahamic Accord. Ya, Abrahamic Accord itu kan desain Trump untuk menundukkan negara-negara Arab supaya pro Israel dan tunduk kepada Amerika. Kenapa mereka begitu? Ya memang kalau tidak begitu habis itu, habis memang. Ya, saya tidak marah tapi paham sajalah. Meskipun saya jengkel juga ya, tapi saya paham. Kenapa begitu ya gimana lagi? Sudah menyangkut ancaman eksistensial itu. Nah, negara-negara di luar Arab lebih bebas. Indonesia, Malaysia, Pakistan, negara-negara di Asia Tenggara itu lebih bebas. Makanya kita kenapa kemarin zaman Menteri Luar Negeri Ibu Retno misalnya, kita bersuara keras tentang Israel ya. Nah, sekarang saya ingin cerita tentang tamu itu Duta Besar Iran berkunjung ke PBNU. Nah, saya ikut menemani Ketua Umum dan kita diskusi selama hampir 1 jam. PBNU ya. Saya akan membocorkan beberapa poin-poinnya. Yang poin-poin tadi juga dikemukakan kepada Duta Besar Iran. Pertama adalah PBNU pertama mengutuk serangan Israel. Yang pertama, ini sikap yang dikemukakan oleh Gus Yahya kepada Dubes Iran Muhammad Burujerdi. Yang kedua adalah NU mengakui hak Iran untuk mendefense dirinya, untuk mempertahankan diri. Jadi kalau Israel selama ini selalu mengobar-ngobarkan semboyan right to defend, yang itu lucu sekali, negara yang punya kekuatan militer begitu besar kok berhadapan dengan anak kecil seperti Gaza kok mengatakan Israel has right to defend, itu kan ya lucu ya. Itu kan kayak Adirai yang gempal itu tengkar sama anak umur 3 tahun ya, terus dia mengatakan saya punya hak untuk membela diri. Gimana kira-kira itu? Lucu gak sih? Ya lucu lah. Ya itu yang dilakukan oleh Israel selama ini. Dia mengatakan Israel has the right to defend. Nah, NU mengakui hak Iran untuk mempertahankan diri dari serangan Israel. Nah, yang ketiga dan yang lain-lain ya, ada banyak poin, tapi salah satu yang kita tetap sebagai organisasi mendukung supaya pertama perang ini tidak meluas sehingga menimbulkan eskalasi militer yang bisa menimbulkan dampak yang besar sekali secara global. Kita tidak ingin perang ini meluas dan kita mendorong agar semua pihak tidak terlibat dalam perang ini, baik itu Amerika, Rusia, Cina atau negara-negara Eropa Barat, dan mendorong semua pihak untuk maju ke meja perundingan dan melakukan diplomasi. Karena perang ini tidak menguntungkan siapapun, tidak akan ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena pasti yang terjadi adalah korban pihak sipil yang akan menderita luar biasa. Itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.